Ketika mereka melanjutkan perjalanan dengan kondisi kabut yang tebal serta suara gamelan yang terus terdengar di telinga mereka, tiba-tiba semuanya mencium wangi bunga Kamboja yang sangat menyengat. Baik Dimas dan yang lainnya pun merasa heran dengan bau yang sangat menyengat itu. Dimas menghentikan langkahnya, kemudian menatap ke arah rombongannya yang berjalan di belakangnya itu. "Ih, bau apaan sih ini? Gini banget baunya," ucap Yani yang kemudian menutup hidungnya. "Ingat ya, jangan panik. Tepat fokus dan jangan sampai pikiran kalian itu kosong, berdoa saja," ucap Dimas dari depan mengingatkan. Mereka semua hanya menganggukkan kepalanya ke arah Dimas. "Kok kayak bau yang tadi di ransel elu ya, Joe?" Harry menutup hidungnya. Bro, kan lu lihat sendiri, minyak itu sudah dibuang sama Dimas. Gimana sih?" cetus Joe dengan nada kesal. "Iya, ini bau Kamboja lagi," sahut Ende dari belakang. "Terus kalau ini bau bunga Kamboja gimana? Lu mau bilang lagi ini karena ulah setan? Iya. Apa-apa selalu mikirnya setan, aneh," cetus Joe kesal. "Sudah jangan ribut terus. Jalan saja yang fokus," ucap Dimas dari depan. Mereka pun mengikuti Dimas yang berjalan di depan. Tiba-tiba Siska merasakan kakinya sulit untuk digerakkan sehingga membuatnya terjatuh lemas. "BRGG kakak? Kamu kenapa lagi, Sis?" Joe bergegas membangunkan Siska yang tiba-tiba terjatuh. "Nggak tahu, Kak. Aku lemes banget, kaki aku susah untuk digerakin," jawab Siska pelan dan terlihat sangat lemas. Dimas yang ada di depan pun bergegas menghampiri Siska yang duduk lemas ditopang oleh Joe. "Kamu nggak apa-apa kan, Sis? Kalau capek bilang ya, biar kita istirahat dulu," ucap Dimas nampak sangat khawatir. "Iya, Kak," jawab Siska dengan menitikan air matanya. "Sis, kamu kenapa sih? Kok malah nangis?" tanya Yani dengan lirih dan nampak sedih. Siska hanya menangis terseduh-seduh tanpa menjawab. "Ya sudah, kita istirahat aja dulu ya di sini," ucap Dimas menurunkan ranselnya. Kemudian kedua kaki Siska diolesi balsem oleh Yani sambil dipijat. Siska nampak benar-benar merasa kesakitan dan kelelahan sehingga membuat Dimas dan yang lainnya terlihat bingung. Dimas kemudian menggelarkan terpal untuk alas, bermaksud agar Siska biar bisa tiduran sejenak. Kemudian tubuh Siska diangkat oleh Dimas dan Joe diletakkan di atas terpal. Yani dengan rasa sedihnya terus menemani Siska dan memijat-mijat kakinya yang terlihat lemas. "Ini ke pos 2 masih jauh ya, Dim?" tanya Harry dengan raut wajah lelah. "Lumayan jauh, Her. Kita istirahat aja dulu ya. Biarkan Siska istirahat, kecapekan ini kayaknya," jawab Dimas nampak khawatir. "Iya sudah, kita istirahat aja. Lagian juga ngapain sih buru-buru banget, kasihan kan ini Siska," sahut Joe dengan menatap wajah Siska yang tengah tertidur. Perjalanan mereka pun terhenti kembali. Dimas melihat jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 3 sore. Dimas dan semuanya nampak bingung sekaligus cemas dengan keadaan Siska. "Apa kita turun lagi aja, Dim?" tanya Ende pelan. "Lu lagi, bro. Malah bilang begitu. Kita belum nyampe puncak. Lagian juga kita sudah jauh-jauh datang ke sini sudah bayar juga. Rugi dong kalau nggak nyampe puncak," sahut Joe dengan wajah kesal. "Sudah jangan ribut. Kita tunggu Siska biar cepat pulih dulu. Dan kalian tolonglah jangan ribut-ribut terus," ucap Dimas mengingatkan. Ketika mereka tengah mengobrol, Siska yang semula tertidur, tiba-tiba dia tertawa layaknya orang yang sedang gembira. "Hihihi." Siska tertawa dengan suara yang terdengar menyeramkan. Yani yang tengah memijat-mijat kakinya pun kaget dan segera menjauh karena takut. Dimas dan yang lainnya terperanjat menatap Siska yang tiba-tiba tertawa, kemudian membuka matanya dengan sorot tajam menatap ke arah semuanya. "Sis, kamu kenapa, Sis?" tanya Dimas dengan nada setengah takut. "Ini kenapa sih? Sis, elu jangan begitu, nggak lucu tahu," celetuk Joe heran. "Ini bukan Siska, Joe,"
bisik Harry pelan. Joe hanya menoleh ke arah Harry dengan wajah bingung. Hihi, hihihi, kalian jangan bertingkah seenaknya di sini. Aku tahu dalam pikiran kalian. Hihi, ucap Siska dengan mata tajam. Dimas sudah menebak kalau itu bukan Siska. Mendengar ucapan itu, semuanya nampak bingung. Maaf ya, kami kesini cuma mau mendaki saja, tidak ada niat yang lain. Jika kami salah, kami minta maaf ya, tolong jangan ganggu kami. Ucap Dimas yang sudah nampak ketakutan. Sis, lu jangan begitulah. Pakai pura-pura kesurupan segala. Jangan bercanda. Cetus Joe kesal. Tiba-tiba Siska terpejam dan tubuhnya kembali lemas. Dimas dengan sigap menangkap tubuh Siska yang hendak terjatuh kemudian membaringannya kembali. Yani sudah menangis ketakutan dengan kejadian seperti itu. Dimas nampak memikir-mikir seakan mencari tahu penyebabnya. Joe, duit yang lu masukin ke ransel itu, lebih baik ditaruh aja lagi. Ini ada yang gak beres. Ucap Dimas menatap Joe. Gak beres apaan? Bro, gua itu nemu, berarti itu rezeki gua, lagian juga apa hubungannya sama duit yang gua ambil, orang gua nemu kok. Timpal Joe dengan raut wajah kesal. Bener Joe, ini mungkin dari duit yang lo ambil di sana, makanya kita banyak ngalamin kejadian begini. Ucap Harry yang ada di dekatnya. Halah, kalian ini, bilang aja mau. Lo juga pengen kan? Nemu duit segepok. Jawab Joe dengan nada sangat kesal. Dimas dan yang lainnya hanya menggelengkan kepalanya melihat Joe yang susah untuk dikasih nasihat. Yani nampak menangis melihat Siska yang terbaring lemas. Begitu juga dengan Dimas dan yang lainnya. Sudah, mumpung lagi istirahat kita makan minum dulu aja. Ucap Joe yang kemudian mengambil makanan dari ranselnya. Tidak lama kemudian Siska terbangun dari tidurnya. Dia nampak seperti orang kebingungan menatap ke arah kanan dan kiri. Kak, ini ada apa sih? Aku pingsan ya? Tanya Siska dengan raut wajah bingung. Ya sis, kamu tadi pingsan makanya kamu dibaringkan di sini. Jawab Dimas yang ada di dekatnya. Kaki kamu sudah gak sakit lagi kan sis? Tanya Yani mendekat ke arah Siska. Enggak, sudah enakan kok. Kalau tadi sih ya sakit banget. Jawab Siska kemudian duduk. Sudah nih, elu makan aja dulu, jangan dikosongin perutnya. Ucap Joe memberikan satu kantong roti. Dimas pun mengajak semuanya untuk makan terlebih dahulu sebelum lanjut menuju pos 2 yang berjarak cukup jauh. Mereka kemudian menyiapkan peralatan masak untuk membuat makanan di sore itu. Semuanya nampak bekerja sama. Hawa semakin terasa dingin sehingga Dimas dan yang lainnya pun mengenakan jaket double. Dimas yang sedang memasak mie di depan kompor tidak sengaja menatap ke arah atas. Terlihat ada seorang kakek-kakek mengenakan baju dan celana berwarna hitam, serta memakai ikat kepala tengah berjalan menanjak. Dimas terdiam dengan mata yang terus menatap ke arah kakek itu. Dia nampak heran sekaligus bingung. Itu minyak mateng, Dim. Malah bengong aja. Ngeliatin apaan sih? Harry nampak penasaran. Sontak Dimas terperanjat dari lamunannya. Oh, enggak bro. Itu lagi lihat jalur aja buat nanti kita lewat. Jawab Dimas tersenyum. Harry dan yang lainnya pun menatap ke arah yang dilihat Dimas. Mereka tidak melihat ada hal aneh ataupun kakek-kakek seperti yang dilihat oleh Dimas. Dengan begitu Dimas dan semuanya pun makan bersama sore hari itu. Pukul 16 Dimas dan rombongannya yang telah selesai makan dan istirahat kemudian memulai kembali melanjutkan pendakian menuju pos 2. Keadaan hutan di situ sudah malam gelap karena banyaknya pohon-pohon besar yang tinggi ditambah lagi keadaan langit yang kembali mendung. Jalur itu nampak licin sehingga membuat Dimas dan rombongannya harus hati-hati dalam memijakan kakinya dalam kondisi tanah yang lembek sedikit berlumpur. Semuanya nampak terlihat kelelahan. Tidak jarang pula mereka berhenti untuk mengatur nafas yang terasa sangat sesak. Woi, berhenti dululah, engap gua, teriak Joe nampak ngos-ngosan. Iya, Dim. Kita berhenti dulu sebentar. Sahut Harry meringis kelelahan.
Dengan begitu maka, Dimas pun menuruti semuanya yang sudah terlihat sangat kelelahan. Di satu sisi langit sudah nampak sangat gelap. Yani dan Siska terlihat duduk lemas serta nafas yang tersengal-sengal. Dimas kemudian berjalan ke arah mereka. "Minum dulu, Dek. Kita istirahat dulu sebentar aja ya. Soalnya ini udah gelap banget, setidaknya kita harus sampai pos 2 sebelum maghrib." Ucap Dimas kemudian duduk dan minum air mineral. "Iya, Kak. Aku juga sudah capek banget ini." Jawab Yani nampak kelelahan. "Iya, makanya minum aja dulu yang tenang. Itu pos 2 dikit lagi nyampe kok." Ucap Dimas menunjuk. Tidak lama setelah mereka minum dan istirahat sebentar. Kemudian Dimas dan rombongannya kembali jalan menuju pos 2 yang sudah berada tidak terlalu jauh. "Ha. Suara tertawa terdengar dengan sangat keras. Dimas menghentikan langkahnya. Yani dan Siska sudah nampak panik dan ketakutan. "Kak, takut. Suara apa sih itu?" Yani sudah menangis ketakutan. "Tenang, Dek. Itu bukan suara apa-apa kok. Jadi tenang ya, tetap fokus." Jawab Dimas mencoba menenangkan adiknya. Di belakang Heri dan Ende sudah terlihat ketakutan karena sering mengalami pundak mereka seperti ada yang memukul. Namun mereka berdua hanya diam saja dan tidak memberitahukan kepada Dimas. Heri dan Ende hanya saling tatap dan mencoba untuk tetap diam. Tiba-tiba Joe terjatuh karena kakinya seperti ada yang menarik. "BRGGGH? Oh, haduh!" teriak Joe kesakitan. Heri dan Ende yang berada di belakangnya bergegas membangunkan Joe yang jatuh tersungkur ke depan. "Lu nggak apa-apa, Joe?" Heri kemudian mengangkat tubuh Joe. "Hah, nggak apa-apa gimana? Udah tahu gue jatuh." Jawab Joe kesal. "Apa lu tadi yang nyandung kaki gue ya?" Sambungnya. "Joe, jarak lu sama gue itu cukup jauh sekitar 2 meteran. Mana mungkin si kaki gue nyampe?" Jawab Heri heran. "Kenapa lagi sih?" Tanya Dimas dari depan dengan raut wajah kesal. "Hah, ya sudah ayo lanjut jalan aja, keburu malam." Ucap Joe setelah berdiri. Dengan begitu, Dimas pun melanjutkan langkahnya. Keadaan suasana terlihat gelap oleh kabut, suara angin terus bergemuruh. Dimas dan rombongannya terus merangsak naik menuju pos 2. Namun di situ ada keanehan. Dimas yang semula merasa sudah dekat dengan pos 2. Ketika didekati, jaraknya terasa sangat jauh dan tidak kunjung sampai. Sementara waktu sudah hampir maghrib. Semuanya nampak sudah sangat kelelahan. Begitu juga dengan Dimas yang sudah merasakan hal janggal. "Bro, ini masih jauh apa gimana sih? Kata lu tadi bilang sedikit lagi nyampe pos 2. Ini sudah mau jam 6. Teriak Joe dengan lantang. Dimas hanya menoleh ke arah Joe dan memberikan kode untuk terus jalan. Semuanya hanya menuruti langkah Dimas yang menjadi ketua rombongan. Ketika mereka tengah berjalan dengan jalur yang tertutup kabut, Dimas dan beberapa temannya melihat sekelebat cahaya putih melintas di atas mereka. Sehingga membuat Yani dan Siska berteriak. "Ah!" Teriak Yani kemudian menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Sontak semua kaget dan berhenti melangkah. Dimas sudah nampak cemas dan bingung bercampur takut. Kemudian Dimas kembali menenangkan adiknya dan Siska yang sangat ketakutan. "Lu lihat nggak tadi, Tanya Ende dari belakang. "Iya, gua juga lihat dah. Gua rasa pendakian kita kali ini nggak beres." Jawab Heri pelan. "Kalian ini kenapa sih? Sebentar-sebentar teriak. Kalau mau istirahat jangan teriak, langsung bilang aja." Celetuk Joe heran. Yani dan Siska sudah sangat ketakutan. Dimas kemudian menenangkan mereka berdua. Semuanya pun kembali berhenti dan duduk-duduk. "Joe, lu tadi ngeliat nggak?" Tanya Heri. "Ngeliat apaan?" Joe nampak bingung. "Iya, tadi ada cahaya putih lewat di atas kita." Ucap Heri menjelaskan. "Hah? Lu ini apaan lagi? Gua nggak lihat apa-apa."
Jawab Joe kemudian duduk. Tadi ada yang lewat, Joe. Terbang di atas kita dari belakang ke depan terus ngilang. Itu makanya Diani sama Siska teriak. Ucap Harry. Bro, gua tahu elu semua sudah capek. Makanya penglihatan juga nggak beres. Makanya jangan mikir yang aneh-aneh. Timpal Joe kemudian menghisap rokoknya. Kok gua itu ngerasa aneh ya? Sampai sekarang juga nggak ada sih pendaki lain yang lewat ke apa? Masa mereka mau naik malam? Ende terlihat kebingungan. Gua juga mikirin itu udah. Perasaan kan pas kita daftar itu banyak banget rombongan yang ada di belakang kita. Tapi kok sampai sekarang nggak ketemu mereka? Sahut Harry terlihat sangat kelelahan. Mereka terus mengobrol. Sedangkan Dimas menenangkan Yani dan Siska yang sedari tadi menangis ketakutan. Suasana semakin gelap, namun mereka belum sampai di pos 2. Joe terlihat santai sambil menghisap rokok dengan tubuh yang bersender di batang pohon besar. Joe nampak bersiul seakan tidak peduli dengan keadaan temannya. Joe, gak boleh bersiul, ucap Dimas mengingatkan. Seketika Joe berhenti menatap ke arah Dimas. Kenapa sih bro, gua bersiul aja gak boleh? Heran gua, sahut Joe dengan raut wajah kesal. Jadi kita gimana ini, Dim? Sudah mau masuk maghrib nih? Tanya Harry. Iya, bro. Kalau kita istirahat dan bikin tenda di sini, kayaknya nggak bisa posisi tanahnya ini miring. Jawab Dimas nampak bingung. Lah, terus gimana? Apa nanti aja di pos 2? Harry nampak sudah merasa kelelahan. Lebih baik nyari tempat yang bisa buat dibangun tenda aja, Dim. Kasihan juga kan adik elu sama si Yani. Mereka pasti sangat kecapekan. Sahut Ende memberikan pendapat. Dimas nampak mikir-mikir sejenak. Matanya menatap ke arah Yani dan Siska yang memang terlihat sangat kecapekan dan juga ketakutan. Dengan begitu Dimas pun mengajak semuanya untuk berjalan kembali mencari tempat yang bisa untuk dibangun tenda. Dimas yang berada di depan nampak sudah menyalakan senter. Begitu juga dengan Harry dan Ende yang ada di belakang. Mereka berdua menyorotkan cahaya senternya ke arah depan supaya teman-temannya bisa melihat jalur dengan jelas. Ketika mereka tengah berjalan, tiba-tiba ada suara yang teriak meminta tolong. Tolong, tolong. Dimas dan semuanya berhenti melangkah. Mereka nampak saling tatap. Harry dan Ende yang di belakang sudah merasa ketakutan. Mereka berdua merangsak jalan ke depan untuk lebih dekat dengan yang lainnya. Tolong Gig, tolong saya. Dimas dan yang lainnya nampak mencari-cari sumber suara yang terdengar tidak jauh dari mereka. Ada yang minta tolong bro. Ayo kita bantuin. Ucap Joe mengajak. Si Syutit. Diam Joe. Kita nggak usah urusin itu, ayo lanjut jalan aja. Sahut Dimas pelan. Semuanya pun bingung sekaligus merasa takut. Namun Joe nampak merasa heran kepada teman-temannya. Lu semua gimana sih? Ada yang minta tolong dibiarin aja. Celetuk Joe heran. Hahaha, hahaya Suara yang sangat menyeramkan itu kembali terdengar oleh semuanya. Dimas merasa kaget, begitu juga dengan yang lainnya. Di sini Yani dan Siska spontan menangis kembali karena merasa sangat ketakutan. Terdengarnya suara auman itu diikuti angin yang kencang menerpa. Merunduk, semuanya merunduk! Teriak Dimas dari depan.